Sudah beberapa minggu kita tidak bisa beribadah secara tatap muka oleh karena situasi dan kondisi di kota Solo, di bangsa Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Namun satu hal, kita dapat bersyukur karena kita bisa beribadah dalam live streaming pada sore hari ini. Dan pada kesempatan sore hari ini bertepatan dengan ibadah Paskah, kami mengucapkan selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Dan biarlah pada kesempatan sore ini juga kita akan masuk ke ruang Maha Suci. Kita beribadah dengan ketulusan hati kita. Haleluya. Oh syukur Tuhan. Oh haleluya.
kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Engkau masih memberikan kesempatan waktu kami untuk bisa beribadah, memuji, memuliakan Engkau, boleh mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu di saat-saat situasi seperti ini Tuhan. Kami datang dengan ketulusan hati kami. Kami datang dengan hati yang penuh syukur Tuhan. Engkau ampuni kami dosa kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang telah menebus dosa kami, menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Selanjutnya kami perlu naungan sayap-Mu, perlindungan dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan yang
Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kami tenang karena Engkaulah Allahku yang hidup, Allah perlindunganku, sehingga menjadikan kami kuat dan tegar dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan untuk petang hari ini, waktu yang Kau percayakan kami untuk ibadah kepadamu, untuk memuliakan Engkau, untuk anak-anakmu khususnya petang hari ini yang ibadah di rumah-rumah. Biar lawatanmu nyata, lawatanmu luar biasa, kemuliaan Engkau nyatakan dalam rumah-rumah anakmu, sehingga setiap keluarga merasakan hadirat-Mu yang luar biasa. Sehingga apapun bebannya, apapun permasalahannya, Tuhan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah berkati ibadah tadi pagi, dan sore hari ini juga kami mulai ibadah lagi melalui streaming ini, baik melalui Facebook, Instagram, maupun dalam YouTube nanti. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami, mengurapi kami di tempat ini, mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah berkenan untuk membawakan isi hati-Mu Tuhan. Dan Engkau berkati jemaat-Mu yang di rumah-rumah. Dan hari ini luar biasa, karena ibadah Paskah ini di rumah-rumah disertai dengan perjamuan kudus, di mana kekudusan-Mu menjadi milik anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami akan belajar firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom, shalom, haleluya. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Ibadah tadi pagi berjalan dengan baik dan luar biasa. Ya, saya mengatakan bahwa hari-hari ini ibadah luar biasa. Di mana luar biasanya? Banyak orang mengatakan seumur-umur dalam ibadah ke gereja baru tahun ini, baru kali ini gereja ditutup pintunya, ibadah di rumah-rumah, bahkan Paskah harus di rumah. Luar biasa. Dan saya mengatakan kepada jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Allah bahwa peristiwa ini luar biasa. Ada Paskah di rumah, ada perjamuan kudus di rumah. Iya. Satu luar biasa. Di dalam Keluaran pasal yang kedua-dua menyatakan, ya. Pada waktu bangsa Israel banyak pergumulan, pada waktu bermasalahan, satu perintah Allah dikatakan apa? Hendaklah engkau tinggal di rumahmu masing-masing. Engkau stay home, tinggal di rumah. Adakan perjamuan dan potonglah seekor domba dan olesilah pintu rumahmu dengan darah domba. Rumah yang pintunya diolesi dengan darah, maka rumah itu tetap akan aman dan tentram. Rumah itu terlindungi oleh kuasa Allah, terhindar dari kuasa maut, terhindar dari kuasa bahaya. Di sana Allah membuktikan. Hari itu saudara, orang-orang mulai ketakutan. Hari itu setelah berjalannya waktu, orang-orang percaya, orang-orang beriman mulai memotong domba dan darahnya dioleskan dari pintu, dan keluarga, suami, istri, anak diajak masuk rumah makan bersama. Di sana ada persekutuan keluarga yang indah. Malam itu terjadi tangisan di kampung. Tangisan, ketak gigi, ketakutan, histeris. Karena apa? Malam itu rumah-rumah, pintu yang tidak diolesi dengan darah, anak-anak sulung mati, anaknya pejabat, anak konglomerat, orang rakyat biasa, sampai ternak pun yang sulung mati. Menjadi bencana besar. Tetapi keluarga-keluarga yang rumahnya pintu diolesi dengan darah domba itu menjadi aman. Hari ini mengingatkan saudara, pandemis virus
yang mengglobal ini menyentuh Indonesia, masuk kota Solo. Semua dalam keadaan ketakutan, tidak peduli virus ini. Semua dihantam, baik para pejabat, baik rakyat, orang berpendidikan tinggi, orang yang tidak berpendidikan, orang kaya raya, orang miskin, semua disikat tidak pandang bulu. Tapi kalau Anda dan saya sekarang masih bisa bernapas, semuanya kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 53. Ya, Yesaya 53 ayat 1 sampai 7, begini firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kuasa Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilir-bilirnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepada kejahatan kita sekalian. Dan dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Amin. Puji Tuhan, kasih Tuhan. Hari ini adalah hari Paskah. Hari Paskah adalah hari pembebasan. Tapi mengapa ditandai kematian Yesus? Disinilah satu rahasia yang perlu kita pahami. Paskah selalu dikatakan satu kebebasan. Kebebasan apakah yang didapatkan orang percaya? Paskah kita memperingati bahwa Yesus sungguh-sungguh mati dan Yesus sungguh-sungguh hidup kembali sesuai dengan kitab suci. Disinilah pengharapan. Dari bacaan kita melihat bahwa ada satu derita yang berat yang ditanggung seseorang, dan sampai dikatakan wajah mereka sudah gak kelihatan, tidak diinginkan banyak orang. Kasih Tuhan, ini berbicara bahwa satu pribadi yang luar biasa yang mengerjakan di dalamnya, satu pribadi yang hebat mampu menjalaninya. Yesaya menyatakan ini sebagai nubuatan, suatu berita nubuatan disampaikan kepada bangsa-bangsa. Akan ada seorang pribadi yang akan menolong umat manusia dari penderitaan. Pribadi itu luar biasa, biasa menderita, biasa dalam kesusahan. Pribadi itu dibuktikan adalah di dalam pribadi Yesus Kristus. Dia yang mati, dia yang disalibkan dan mati, diperlakukan tidak adil, bukan karena perbuatannya, tetapi mereka dijalani untuk menyelamatkan umatnya. Kasih Tuhan. Ya, dalam hal ini kita melihat satu kisah yang luar biasa. Hari-hari ini kita
mendengar satu kisah yang luar biasa yang baru saja terjadi, yang cukup menggegerkan di bangsa Indonesia. Saya baca dalam kisah ini terambil di dalam surat kabar Kompas. Judulnya begini: tragedi sang pahlawan medis, jenazahnya ditolak oleh warga. Tragedi sang pahlawan medis, jenazahnya ditolak warga. Dari Kompas, headline yang cukup menarik di sana. Ada apa? Tragis, saudara, kisah ini ada yang mengikutinya. Videonya, YouTube-nya saya lihat betapa tragis. Seorang wanita ini yang usianya 38 tahun dengan nama Nuria Kuniasi. Dia bekerja sebagai perawat di rumah sakit Karyadi. Setiap hari dia bergumul dengan pasien kena corona. Setiap hari berjuang mengasuh, merawatnya. Tapi saudara, dia suatu saat dinyatakan tertular virus tersebut, COVID-19 atau corona, dan akhirnya meninggallah dia. Teman-temannya merasa duka, para perawat yang lain duka dan merasa kehilangan. Seperti ini keadaannya. Semua berduka, dibawalah ke jenazah, langsung dikemas dengan baik, dimasukkan ke mobil jenazah. Dibawalah jenazah ini ke Semarang, ke tempat makan umum Sewakul di daerah Ungaran sana. Dalam perjalanannya dengan kerinduan, dengan diiringi tangis dan sedih oleh keluarga, rekan-rekannya turut bersedih. Dibawa ke tempat pemakaman dan akan diadakan upacara, lalu dimakamkan di sana. Ternyata yang terjadi, saudara, sampai di tempat pemakaman ditolaknya dengan alasan nanti tertular. Sedih dirasakan keluarganya, menangis juga teman-temannya, sakit hatinya, saudara. Tidak ada satu penghargaan perjuangannya. Lalu kebijakan dari rumah sakit Karyadi, ditarik jenazah tersebut, dimakamkan di tempat pemakaman keluarga rumah sakit Karyadi. Lebih mulia lagi, hal ini sampai beberapa tokoh masyarakat minta maaf karena nggak sengaja. Sampai Pak Gubernur juga minta maaf, itu yang terjadi. Semoga nggak jadi lagi. Kisah ini cukup tragis, saudara. Orang yang sudah berjuang dengan baik, dengan luar biasa, dia pahlawan dalam kesehatan, nggak dihargai. Demikian pula Yesus. Kita melihat dia mengadakan mujizat dalam pelayanannya. Yang sakit disembuhkan, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berdiri, bahkan yang mati dihidupkan. Tapi saat Yesus mau dipanggil dan disalibkan, tidak ada seorang pun yang mendampingi. Saat Yesus sehat, saat pelayanan, semua mengejar Yesus. Yesus, tolong saya, sembuhkan mertuaku. Itu Petrus katakan. Seorang perwira mengatakan, Guru, sembuhkan anak buahku. Maria Marta mengatakan, sembuhkan saudara Lazarus. Pada waktu banyak kelaparan diberi makan. Tetapi pada waktu detik Yesus dihakimi
saat itu Anda dan saya ada di sana, gak berani membela Dia Sang Mesias Juru Selamat. Sungguh itulah tragis yang dialami oleh Yesus. Tapi satu hal bahwa Yesus tahu, yang dikerjakan adalah melakukan kehendak Allah. Memang Dia untuk menjadi jembatan keselamatan, supaya barang siapa yang percaya kepadanya dapat diselamatkan, ada pengharapan. Di sinilah Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat 10, dikatakan apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kekasih Tuhan, di sini juga Rasul Allah yang bernama Paulus dengan jelas yang dikehendaki apa kepada Yesus? Yang dikehendaki apa? Mengenal Dia. Gak cukup dia jadi Kristen, dia mau mengenal Yesus lebih dekat lagi, lebih jauh, itu mengenal kebangkitannya. Ada apa? Gak cukup puas menjadi orang Kristen, memang percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ada surga disediakan, tetapi gak cukup hanya jadi Kristen, tapi dia mau mengenal. Dibuktikan dia ada persekutuan dengan Allah dengan baik, dibuktikan dengan menggali firman Tuhan lebih dalam, dinyatakan dengan pelayanannya. Sehingga kalau kita melihat Rasul Paulus punya pelayanan yang sangat jauh, sangat banyak jam terbangnya, luar biasa. Tetapi dia yang gigih, tangguh. Yang dikehendaki adalah mengenal Allah. Padahal dia Rasul Paulus itu, dia seorang pengusaha. Rasul Paulus ini orang pintar. Dia tidak mau menjadi orang intelektual yang hebat menguasai sebuah negeri. Dia tidak mau menjadi orang kaya yang paling hebat negeri itu. Tetapi yang dikehendaki apa? Mengenal Allah. Sampai dia nyatakan, bagiku hidup adalah Kristus, kalau mati adalah keuntungan. Komitmen yang luar biasa untuk mengenal Yesus. Bukan cukup jadi Kristen. Karena apa? Tuhan kehendaki untuk menjadi muridnya. Kalau kekristenan gak menjadi murid, tidak bisa tumbuh imannya. Firman Tuhan menyatakan dalam Matius 28 ayat 19-20, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di sini mengatakan apa? Supaya orang percaya itu, orang Kristen tidak cukup jadi Kristen, tetapi mau menjadi murid, mau belajar. Seperti Paulus, dia belajar, menghendaki kenal Dia. Gak cukup jadi Kristen saja, dia kenal Dia, kenal kuasanya, terlebih ada kenal kebangkitannya. Dan hari ini Paskah mengingatkan kebangkitannya. Ada apa kebangkitannya? Yang pertama, kebangkitannya membuktikan bahwa kuasa maut dikalahkan. Yang pertama, kebangkitan Yesus mengatakan bahwa kuasa maut dikalahkan, kuasa kematian dikalahkan. Kalau kuasa kematian gak dikalahkan dan Yesus mati saja di kuburan, maka Paulus mengatakan, sia-sialah percayamu, imanmu kepada Tuhan. Tetapi karena Yesus yang kau percaya itu adalah hidup, Yesus adalah Allah yang hidup, Dia memang pernah mati demi umatnya dan hidup kembali untuk memuliakan umatnya. Sehingga barang siapa percaya pada Yesus, ada kemuliaan Allah yang luar biasa. Kematian Yesus mengalahkan neraka, mengalahkan kematian, sehingga dibuktikan banyak orang kuburnya kosong. Ya, kuburnya kosong. Dan dibuktikan lagi setelah Yesus hidup kembali. Kalender pun menyatakan setelah 40 hari, di peristiwa apa di kalender itu? Kenaikan apa? Kenaikan Isa Al-Masih alias salam. Kenaikan Yesus ke surga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi orang yang beriman kepadanya. Luar biasa. Jadi Paskah berbicara kebangkitan Yesus dari kematian, Dia menang dari kematian. Hal ini memberikan satu motivasi kehidupan bahwa kalau Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Yesus hidup, masalah ada solusinya. Karena Yesus hidup, ada pertolongan pada waktunya. Amin. Amin.
Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Di sini kita melihat bahwa kebangkitan Yesus mengalahkan maut. Kebangkitan Yesus adalah mengangkat segala dosa dan kesalahan umatnya. Ya. Galatia 1 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Galatia 1 ayat yang keempat. Saya akan baca bagi saudara. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendaknya Allah dan Bapa kita. Bapa telah menyerahkan dirinya karena apa? Dosa-dosa umatnya. Berbahagialah Anda dan saya yang memiliki iman di dalam Yesus, yang percaya kepada Yesus, yang sudah Anda mulai dengan mulut mengaku dan hati percaya, sehingga engkau memiliki pengharapan. Yesuslah yang telah disalibkan, yang telah mati lalu hidup kembali. Luar biasa. Ini adalah sebagai bukti bahwa Allah mendemonstrasikan kasih-Nya. Allah mengasihi dunia, Allah mengasihi jiwa-jiwa, tetapi Allah benci dosa manusia. Karena dosa adalah bentuk pemberontakan. Pemberontakan itu mengakibatkan dalam hukuman. Sehingga Yesaya tadi mengatakan apa? Yesaya pasal 53 ayat ketiga, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Artinya penderitaan Yesus sungguh luar biasa. Yesus diperlakukan tidak adil di dalam bidang hukum. Yesus tidak diperhitungkan kemanusiaan HAM-nya. Saat itu tentu tentara Romawi melanggar hak asasi manusia. Yesus yang tidak bersalah diperlakukan tidak manusiawi. Tapi memang harus dipikul Yesus. Untuk apa? Untuk umatnya, supaya umatnya mendapatkan kekuatan pengharapan. Yesus rela mati. Yesus rela mati supaya umatnya yang percaya punya hidup yang kekal. Yesus siap menderita supaya apa? Bilur-bilurnya sanggup menyembuhkan. Kekasih Tuhan, mari dalam Paskah ini sungguh luar biasa dirayakan di rumah-rumah. Jemaat Tuhan di rumah-rumah yang mengadakan perjamuan, atau mungkin yang tadi pagi sudah mengadakan perjamuan dan sore ibadah lagi. Satu yang luar biasa katakan bahwa kebangkitan Yesus memberikan satu pengharapan. Kebangkitan Yesus telah mengalahkan kuasa maut, kuasa neraka. Kebangkitan dari Yesus di sini adalah mengangkat penderitaan umatnya. Situasi hari-hari ini yang cukup mencekam. Mari, tidak ada kekuatan yang hebat kecuali kita duduk di kaki Tuhan, berharap kekuatan Allah yang luar biasa. Nanti kita akan mengadakan perjamuan kudus luar biasa. Kenapa? Saya sampaikan juga ada yang ngebel, ada WA saya, Pak, bagaimana anak saya belum baptis, apa boleh begini perjamuan? Saya tanya kembali, anakmu tahu dosanya? Tahu, udah besar. Kalau anakmu tahu dosa belum baptis, hari ini hari yang khusus masuk dalam perjamuan, karena keselamatan Tuhan akan turunkan. Kok bisa? Ini ada istimewa. Baru kali ini Paskah ada di rumah. Baru kali ini gereja Pitutup orang beribadah di rumah-rumah, mengingat kembali pada waktu bangsa Israel di dalam penghukuman, bangsa Israel pun dalam pertolongan Tuhan di sana, dengan cara tinggal di rumah bersama anak dan nikmati perjamuan dengan keluarga. Tapi jangan lupa oleskan darah di pintu rumahmu, karena itu tanda keselamatanmu. Kalau pintu rumah tidak ada darah, maka malaikat yang pencabut nyawa
diizinkan untuk mengambil nyawa setiap orang. Pertama akan dikerjakan bagi orang-orang yang pintu rumahnya tidak diolesi dengan darah. Puji Tuhan saudara, dan biarlah dalam Paskah ini jemaat Tuhan GBS Nusukan menikmati kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan Yesus itu membawa pengharapan. Karena Yesus hidup, maka masih ada pengharapan. Karena Yesus hidup, maka ada hari esok. Oleh karena itu saudara, mari Rasul Paulus menyatakan, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kebangkitannya. Dan mari kita belajar, berusaha mengenal Yesus lebih dekat lagi dan mengenal kebangkitannya untuk apa? Yang pertama, untuk menyelamatkan Anda dan saya dari hukuman maut. Dan berikutnya, Dia kebangkitannya, Dia menang dari kuasa kegelapan. Mungkin saat Yesus disalibkan, berteriak, Eli, Eli lama sabachthani. Iblis tertawa senyum. Yesus mati, pembuat mujizat sudah mati, guru yang hebat sudah mati, orang yang hidupkan orang mati telah mati, tertawa. Tetapi saat itulah berkenan kepada Allah. Saat itulah jam 3 hari Jumat Agung, sehingga terjadi gempa besar. Di sanalah sebetulnya orang-orang yang berdosa, yang terima Yesus, ada pengharapan. Dan Yesus punya kuasa yang luar biasa. Hari Sabtu Yesus dikatakan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari Sabat, hari Minggu Dia bangkit dari kematian dan menjadi pemenang, dan disaksikan banyak orang. Dan sampai masih 40 hari di bumi menceritakan kerajaan Allah, dan sampai waktunya Dia akan naik ke surga. Puji Tuhan saudara. Biarlah saudara sekalian, dalam Paskah ini, mari Paskah yang luar biasa diadakan di rumah-rumah. Bapak Ibu yang membawa anak-anak, yang di rumah anak-anak kecil yang tidak tahu dosa, gak usah minum. Tetapi anak-anak yang sudah tahu dosa, belum baptis, izinkan mereka, karena mereka biar datang kepada Tuhan, karena Dia butuh keselamatan. Haleluya. Mari bawa hati kita kepada Allah, dan kita akan menikmati perjamuan kudus. Kita angkat pujian salibnya. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua. Dosa
Percayakanlah kepada Yesus yang mulia, disalibkan oleh karena kesalahan dan dosa umatnya. Beda dari Yesus, salibnya, amin. Sudah dapat arti untuk semua? Bukan dapat. Amin. Jemaat Tuhan yang di rumah, bagikan hadiah itu. Salibnya, haleluya, berdamai mulia, dosaku disucikan oleh darahnya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti kita lebih tinggi dari kepala kita sebagai hormat kepada pengorbanan Kristus. Mari jemaat yang di rumah semuanya, roti yang sudah dibagikan dan angkat lebih tinggi dari kepala. Yang tidak bisa berdiri duduk juga bisa angkat lebih tinggi dari kepala kita untuk menghormati korban Kristus. Kristus yang telah mati karena dosa-dosa manusia. Yesus disalibkan, diperlakukan tidak adil oleh karena kesalahan orang-orang dalam kehidupannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia didera, dia dicambuk bukan karena kesalahannya, tetapi karena dosa-dosa pemberontakan umatnya kepada Allah. Yesus rela menjadi tumbal dosa supaya orang yang percaya, supaya umatnya yang percaya, supaya murid dan pengikutnya dapat keselamatan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita sebagai hormat kepada korban Kristus. Haleluya. Dalam perjamuan terakhir sebelum disalibkan, Yesus mengambil roti lalu dipecah-pecahkan, lalu dibagi-bagikan kepada muridnya dan mengatakan, inilah tubuhku, makanlah untuk menjadi peringatan sampai kedatangan kali yang kedua. Percayakah saudara ini adalah tubuh Yesus? Makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Mulialah salibmu Yesus, mulialah bilurmu Yesus, mulialah darahmu Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, selanjutnya kita angkat anggur lebih tinggi dari kepala kita sebagai hormat kepada darah yang suci, darah yang mahal, darah anak domba Allah. Kotornya baju kita cuci dengan air dan sabun. Kotornya rambut kita cuci dengan air dan sampo. Tapi kotornya hati manusia tidak ada sarana untuk membersihkannya. Tapi Yesus menjanjikan darahnya yang suci yang sanggup membersihkan dosa-dosa kenajisan, dosa-dosa pemberontakan, dosa-dosa kebodohan, dosa-dosa jahiliyah. Yesus siap mengampuninya. Haleluya. Dalam perjamuan terakhir setelah Tuhan Yesus mengambil roti, dipecah dan dibagikan, lalu mengambil cawan anggur dan mengatakan, inilah darahku, minumlah untuk menjadi peringatan sampai kedatangan kali yang kedua. Percayakah saudara ini darah Yesus?
Minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbananmu Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mulialah namamu Yesus, ajaib dan luar biasa. Karena Kau bangkit dan karena Kau Yesus hidup dari kematian, kami percaya hidup kami ada pengharapan. Mari Tuhan, yang di rumah-rumah Kau lawat, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Kebangkitanmu Yesus membawa kemenangan, yang lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi sembuh, yang terkena kutuk menjadi lepas dari kutuk, dan ada kemerdekaan dalam Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Berkati rumah tangga anak-anakmu Tuhan. Biarlah kuasa darahmu pun bekerja, membungkus rumahnya dengan darah Yesus. Kuasa perjamuan darah Yesus membungkus setiap pribadi anak-anakmu dengan kemuliaan kuasamu. Terlindung dari segala mara bahaya karena kuasamu yang bekerja. Demi dan dalam nama Yesus Tuhan, demi dalam nama Yesus, bekerjalah kuasamu Tuhan. Lawas setiap rumah tangga anak-anakmu Tuhan. Engkau menolongnya, memberkati, sehingga setiap pribadi anak-anakmu menjadi kepunyaanmu dalam perlindunganmu. Terpujilah Tuhan. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Yang diberkati kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Nanti Bapak Misak Sumardi akan membacakan harta gereja. Baik Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kami akan membacakan pengumuman. Yang pertama, selamat bagi saudara-saudara yang berulang tahun pada pekan ini. Kemudian yang kedua, ibadah komisi di pertengahan minggu masih belum ada mengingat situasi dan kondisi. Yang ketiga, doa pagi dan doa puasa masih ada. Mari bersama-sama sidang jemaat bisa untuk ambil bagian di dalamnya. Yang keempat, kontak doa jam 7 malam. Dan juga bagi Bapak Ibu yang sudah berjanji pada diri kita sendiri pada Tuhan, pada jam-jam doa, lakukan dengan setulus hati kita. Dan yang kelima, persembahan kasih dapat dimasukkan ke kotak persembahan di gereja secara langsung, bisa juga melalui rekening BCA atas nama Bapak Markus Agus. Demikian untuk pengumumannya, kami kembalikan ke Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang di rumah-rumah, saya katakan selamat Paskah dalam kehidupanmu. Baik yang beberapa yang di gereja, selamat Paskah, Tuhan memberkati. Ya, Yesus bangkit dari kematian itu mengatakan dia menang dari kuasa-kuasa yang menderanya di kuasa ke-8. Yesus sebagai pemenang. Puji Tuhan, saya sampaikan lagi untuk agenda tengah minggu masih libur, baik komisi, sel, PA masih libur. Mari kita setia di keluarga kita, seperti anjuran pemerintah, kita gaya hidup bersih. Kita keluar masuk rumah banyak cuci tangan. Ya, banyak cuci tangan. Keluar rumah kenakan masker demi keamanan sendiri. Kalau kita aman, pasti keluarga kita aman. Oleh karena itu penting sekali. Pertama, jagain diri kita. Lalu ya kita jangan banyak keluar kalau nggak begitu penting, sehingga kita menghindari banyak berjumpa orang karena indikasi banyak tertular itu. Apalagi Anda dan saya di Kota Solo. Mari dukung program pemerintah sehingga makin cepat tuntas virus ini, dan banyak agenda yang perlu kita kerjakan. Tuhan. Dan bagi jemaat-jemaat yang sakit dan minta didoakan, bisa langsung telepon saya, HP saya ada di Warta, saya hubungi. Dan saya sampaikan sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang rindu
mendukung pelayanan di GBS Nusuan bisa lewat rekening yang sudah disampaikan oleh Bapak Sumardi, bisa jemaat-jemaat langsung ke gereja, sehingga pekerjaan Tuhan akan kita jalankan terus dan sampai Tuhan datang kali yang kedua. Puji Tuhan. Yang perlu kita ingat pula, mari ya, hari-hari ini informasi pemerintah perlu kita tangkap juga, dilarang untuk bergerombol-gerombol sehingga menghindari satu sentuhan tertular dengan yang lain, sehingga hari ini Kota Solo ketat demi kebaikan. Dan jangan lupa di rumah tetap berdoa, yang walaupun tidak komisi, tidak kelompok sel, mari bisa renungkan firman Tuhan sehingga imanmu tetap bertumbuh. Haleluya, amin. Mari kita akan tutup di dalam doa. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Hari yang di rumah, mari Bapak Ibu sekalian dan bersama anak bangkit berdiri semua. Mari kita akan akhiri ibadah pada petang hari ini. Terpujilah Kau Tuhan untuk segala kasih setiamu. Kami bangga punya Allah yang luar biasa. Yesusku hidup, oleh karena itu Allahku hidup, sehingga pertolonganku masih ada, mujizat masih ada. Mari Kau berkati semua jemaat-Mu Tuhan di dalam kehidupannya, dalam hari-hari ini, masa-masa yang penuh dengan pergumulan. Kalau anak-anak-Mu Tuhan yang hari ini kena PHK, mari Tuhan beri kekuatan, berkati cukupkan kebutuhannya. Yang anak pegawai negeri yang bekerja, berkati pekerjaannya. Yang wira swasta, berkati supaya kecukupan dan berhasil. Yang swasta, berkati di mana dia usaha. Mari Kau menolong, mencukup kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau melindunginya, memberkati pergumulan anak-anak-Mu, Engkau menolong. Mari Tuhan, ini saatnya Tuhan, pergerakan-Mu nyata, urapan-Mu nyata. Tuhan, Kau curahkan kuasa-Mu di rumah-rumah anak-Mu. Inilah pergerakan di akhir zaman. Kuasa-Mu Kau tebarkan di seluruh rumah-rumah, sehingga di sana Kau bekerja dengan dahsyat, dengan Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk tetangga gereja, lawan dengan kuasa-Mu daerah ini dengan sukacita surgawi. Daerah di tempat ini ada kerukunan, kedamaian, kebahagiaan. Berkati Kota Solo, mari Kau pagari Kota Solo dengan damai sejahtera-Mu, dengan sukacita, Solo sejahtera dan aman. Berkati Pak Rudi yang mengampu Kota Solo bersama jajarannya. Berkati Pak Jokowi, Tuhan, yang mengampu bangsa Indonesia ini dari pusat sampai daerah, supaya kebijakan yang dikeluarkan adalah kebaikan-kebaikan untuk negeri ini. Tuhan, mari Engkau memberkati Indonesia. Hari-hari ini ada berita-berita yang kurang baik, kejahatan, ada pertambahan time. Percaya, berkati anak-anak-Mu yang gak punya pekerjaan di bangsa ini, sehingga mereka akan menikmati hidup dan turunlah kejahatan, dan semua akan datang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia anugerah-Mu dan untuk kemuliaan-Mu. Kau berkati anak-anak-Mu yang sore hari ini melayani Engkau. Jangan singer, solider, pemusik, teknisi, semua yang berbagian, berkati. Jerilah ya Tuhan, memperhitungkan dan memberkati semuanya yang di gereja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan sebentar lagi kami Tuhan menyelesaikan ibadah ini dengan berkat-Mu tetap bersama anak-anak-Mu, baik kami maupun yang ada di rumah-rumah. Kekasih Tuhan, arahkan hati dan pikiran pada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu selalu. Tuhan melindungi keluargamu. Tuhan mencukupkan kebutuhanmu. Tuhan memberkati masa depanmu. Kiranya berkat rahmat nikmat dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus turun dan melimpah dalam hidupmu dari petang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.